Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sekarang masuk pembahasan tentang al-hal. Pembahasan tentang hal. Qala, berkata Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala, babul hali, bab tentang hal. Al-halu huwa, hal itu adalah al-ismul mansubuh, isim yang mansub, al-mufassiru yang menjelaskan lima, in bahama menjelaskan apa yang samar, minal hayati dari sifat, ya, hayat itu maknanya sifat. Baik. Jadi intinya dia menjelaskan apa? Sifat yang masih samar. Nahu qaulika, contohnya ucapanmu, ja'a Zaidun raqiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendaraan. Wa raqibtul farasa musraja, saya mengendarai kuda. Nah, kuda itu ya sifatnya apa? Ya dalam keadaan berpelana. Walakitu Abdullah raqiban, dan aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan raqiban, berkendaraan. Baik. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal atau serupa dengan hal tersebut, ya, dengan contoh-contoh tadi. Berkata Asy'ari hafizahullahu taala, aqulu, saya katakan, ar-rabi'u minal mansubati, yang keempat dari al-mansubat adalah al-halu, hal. Wa huwa lughatan, nah hal ini secara bahasa, ma alaihi al-insanu, apa yang di atasnya al-insan, manusia, min khairin aw syarrin, yaitu berupa kebaikan ataupun kejelekan. Jadi secara bahasa hal itu adalah kayak keadaan yang manusia itu berada di atasnya, baik itu baik ataupun buruk. Wastilahan, dan secara istilah, ma dzakarahu al-musannifu biqaulihi huwa al-ismu ila akhirih, yaitu apa yang telah disebutkan oleh al-musannif dengan ucapannya huwa al-ismu sampai terakhir, itu dan seterusnya. Al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hayat. Fa qauluhu, ucapan al-musannif, al-ismu ay sarihan kana aw muawwalan bisarih, baik dia itu merupakan sarih atau kemudian hal yang bentuknya muawwal bisarih, ya. Maksudnya apa? Fasarihu, hal yang merupakan bentuknya isim soreh, ya. Jadi isim soreh itu tegas, tidak perlu ditakwil. Nah, huwallazi la yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wilin. Perhatikan. Ya, yang isim soreh ini adalah yang mana la yahtaju, dia tidak butuh fi ja'lihi, ya, ketika menjadikannya, menjadikan isim tadi, isim soreh tadi, halan, menjadikannya hal, tidak butuh ila ta'wilin, tidak butuh kepada ta'wil. Nah, itu yang dimaksud dengan isim soreh, hal yang dia merupakan isim sarih, artinya dia tidak butuh untuk menjadikannya hal itu kepada ta'wil. Nahu ja'a Zaidun dahikan, ya, ja'a Zaidun dahikan, Zaid datang dalam keadaan tertawa. Fadahikan halun sarihun. Nah, jadi dahikan itu adalah hal yang sarih, min Zaidun, dari Zaid. Ya kan, dahikan ya isim, no, isim.
Tapi dia tidak butuh untuk kemudian ditakwil ketika menjadikannya apa? Hal. Ya sudah selesai dhahikan. Ya, tidak butuh ditakwil. Baik. Adapun i'rabnya jelas ya, jaa fi'il madhi mabni 'alal fathi. Fi'lun madhin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Dhahikan halun min Zaid. Halun min Zaid mansubun bil fi'il wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu 'ala akhirih. Nah, kemudian wal muawwal bisarih. Hal yang dia itu adalah muawwal bisarih. Walladhi yahtaju fi ja'lihi halan ila ta'wilin, yaitu yang dia butuh ketika menjadikannya hal kepada ta'wil. Dia butuh kepada ta'wil ketika menjadikannya sebagai hal, ya. Baik. Wa hadha yashmalu al-jumlata wa shibhaha. Nah, untuk hal yang muawwal bisarih, artinya dia butuh untuk ditakwil ketika dia dijadikan hal, ini mencakup jumlah dan shibhul jumlah. Fal jumlatu, nah, contoh untuk yang jumlah adalah fal jumlatu nahwu jaa Zaidun yadhaku. Telah datang Zaid yadhaku dalam keadaan tertawa. Ya. Zaid datang dalam keadaan tertawa. Dan perhatikan di situ yang sering ana sebut ketika jumlah terletak setelah ma'rifat. Apa i'rab jumlah tersebut? Hal. Sudah sering ana ulang-ulang. Kalau jumlah yang terletak setelah nakirah, jumlah ataupun sibhul jumlah, ya, itu sebagai apa? Sebagai setelah nakirah. Sebagai apa? Nah, ahsan. Nah, antum perhatikan sini. Zaidun ma'rifat toh. Yadhaku jumlah fi'il fa'il. Ya. Maka yadhaku di situ adalah hal. Cuman perhatikan di sini. Dia butuh ditakwil tapi. Ya. Fa inna qauluka yadhaku, maka sesungguhnya ucapanmu yadhaku fi ta'wili qaulika itu merupakan takwil ucapanmu dahikan. Ya, takwil ucapanmu dahikan. Baik, antum lihat cara mengirabnya di sini. Nomor 3, ja'a Zaidun fi'il fa'il. Insyaallah jelas mithlul awal. Yadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Nah, wa jumlatul fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin halun min Zaid. Ya, jadi jumlah fi'il dan fa'il itu fi mahalli nasbin hal. Cara mengirabnya ya sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, jumlah fi'il dan fa'ilnya fi mahalli nasbin hal dari Zaid. Tetapi perhatikan wa takdirnya ja'a Zaidun dhahikan. Ya, dahikan. Ya, ambil isim fa'ilnya di situ. Ya, Zaidun yanhaku. Zaid tertawa kan. Baik. Insyaallah jelas. Kemudian wa syibhul jumlah. Nah, kalau tadi yang bentuknya jumlah, hal yang dia merupakan muawwal bisarih. Nah, yang muawwal bisarih butuh kepada takwil, ya, mencakup yang pertama jumlah dan syibhul jumlah. Nah, itu tadi. Kemudian syibhul jumlah nahu ja'a Zaidun indaka au fid dari. Nah, ja'a Zaidun indaka atau fid dar, yaitu atau ja'a Zaidun fid dar. Zaid datang indaka di sisimu
atau Zaid datang fiddar di rumah. Nah, perhatikan di situ. Fa inna qaulaka, maka sungguhnya ucapanmu indaka au fiddari fi ta'wili qaulika, itu dalam takwil ucapanmu mustakiron. Baik, mustakiron. Ya tidak. Seperti pada mubtada khabar al-kitabu indaka. Al-kitabu indaka. Ya. Mana khabarnya? Sebenarnya khabarnya mahdzuf kan? Indaka di situ muta'alliq lah, muta'alliq dengan yang mahdzuf. Yang mahdzuf itu adalah khabar dari mubtada. Jadi al-kitabu kainun indaka atau mustakirun indaka. Ini sudah lewat kan? Nah, baik, ini sama. Kalau paham yang itu, ini insyaallah paham mudah ya. Jadi ja'a Zaidun indaka au fid dari. Antum perhatikan di situ. Ya, ada isim yang ma'rifat, setelahnya sibuhul jumlah. Namanya sibuhul jumlah muta'alliq gitu. Nah, muta'alliqnya mana di sini? Muta'alliqnya takdirnya mustakiron. Kenapa mustakiron? Nasab karena dia hal. Ya. Nah, dia hal. Nah, perhatikan i'rabnya, ja'a Zaidun fi'lun wa fa'il mithlul awal. Wa inna zarfu makanin mansubun 'ala zarfiyah. Jelas yang itu. Al-makaniyah, ya jawab makan. Muta'alliqun bi mahdhufin halun. Dia muta'alliq dengan yang mahdhuf. Hal, sebagai hal, takdiruhu mustakirun indaka. Wa inda mudhaf wal kaf mudhafun ilaih dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, jadi cara mengirabnya tinggal menambah apa? Muta'alliqnya mahdzuf, takdirnya mustakirun. Ya, mustakirun. Itu tadi kan butuh kepada ta'wil. Kalau yang di atas tadi Zaidun, ja'a Zaidun yadhaku, maka yadhaku itu ya adalah fi mahalli nasbin hal. Dia dalam ta'wil apa? Dahikan. Ya, ja'a Zaidun indaka, dia dalam ta'wil apa? Ja'a Zaidun mustakirun indaka, mustakirun. Nah, selesai. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan al-musannif al-mansub. Isim apa tadi yang mansub? Haraja bihi al-marfu' wal majrur fala yakunu wahidun minhuma halan. Ya, keluar dengannya apa? Marfu' dan majrur. Yang mana salah satu dari keduanya itu tidak bisa menjadi hal. Marfu' tidak bisa, majrur tidak bisa. Kemudian wa qauluhu al-mufassiru ay al-mubayyinu. Jadi al-mufassiru di situ maknanya al-mubayyinu, yang menjelaskan. Wa qauluhu liman bahama, ya, lima in bahama ay khafiya. Jadi maksudnya di situ in bahama itu khafiya, menjelaskan sesuatu yang samar. Wa qauluhu minal hayat, yaitu minal hayat ay as-sifati, yaitu sifat. Fal maksudu minal hal, maka yang dimaksud dengan hal adalah bayanu hayatin atau bayanu hayati ay sifat. Ya, menjelaskan hayati yaitu sahibihi. Sifat sahibihi yaitu sahibul hal. Ya, pemilik hal tersebut, sahibul hal. Kan ada hal, ada sahibul hal. Waqta wuqu'il fi'li, ketika terjadinya fi'il, yaitu itu tadi. Hal itu dia maksudnya adalah menjelaskan sifat, ya, sifat sahibul hal ketika terjadinya fi'il. Kemudian tanbihun, ada catatan penting di sini. Qaulul musannifi in bahama, ucapan al-musannif in bahama, dalam definisi in bahama. Hadhihi lafzatu ghairu ma'rufatin fi kalamil arabi. Nah, lafaz ini tidak ma'ruf dalam ucapan orang Arab, tidak ma'ruf in bahama. Wal ma'rufu fi kalamihim huwa istabhama. Yang ma'ruf dalam ucapan
ya, mereka orang Arab itu adalah istabhama. Faswabu, maka yang benar adalah at-ta'biru bihi, yaitu ungkapan dengannya, itu dengan apa? Istabhama. Kama nabbaha alaihi, sebagaimana telah memperingatkan akan hal ini, ghairu wahidin min a'immatil lughah, tidak hanya satu dari imam-imam lughah, imam-imam dalam bahasa Arab. Jadi yang lebih tepat menggunakan kata istabhama, bukan inbahama, karena inbahama itu lapasnya ndak ma'ruf. Kemudian summa i'lam, kemudian ketahuilah annal hala ta'ti, bahwasanya hal itu datang imma mubayyinatan, itu ada kalanya apa? Menjelaskan li hayatil fa'il nassan, menjelaskan sifat dari fa'il nassan secara tegas. Artinya tegas, yang dijelaskan oleh hal itu adalah sifat dari fa'il, ya, sifat ataupun keadaan dari fa'il. Nahu ja'a Zaidun raqiban. Ini nasun jelas yang menjelaskan sifat dari fa'il. Ya, ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dalam keadaan berkendaraan. Nah, raqiban di situ hal. Dia menjelaskan keadaan fa'il. Nasun secara tegas. Wa qaulihi tabaraka wa ta'ala, dan contohnya firman Allah Ta'ala, fa kharaja minha khaifan, maka dia keluar darinya khaifan, dalam keadaan takut, khaifan. Ini juga dia menjelaskan sifat fa'il secara tegas, ya, jelas fa'il loh yang dijelaskan halnya di situ. Nah, kemudian fa raqiban halun min Zaid, maka raqiban adalah hal dari Zaid, bayyanat hay'atahu waqta maji'ihi. Nah, dia hal tersebut menjelaskan sifatnya ketika dia datang. Li'anna qaulaka ja'a Zaidun la yu'lamu minhu, karena ucapanmu ja'a Zaidun la yu'lamu minhu, tidaklah diketahui darinya ala ayyi hay'atin ja'a, di atas sifat apa dia datang, ya. Jadi ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Nah, ini kan tidak diketahui bagaimana sifat Zaid datang. Nah, maka hal itu menjelaskan sifatnya ketika terjadinya fi'il, ketika terjadinya perbuatan datang di sini, yaitu ja'a Zaidun raqiban. Nah, kemudian perhatikan, makanya tadi disebutkan makna hay'a adalah sifat. Nah, makanya kalau sifat tadi dia menjelaskan sifat. Jadi yang jadi hal itu adalah sifat, isim fa'il, isim maf'ul, ya toh? Baik. Kemudian walaupun mungkin nanti ada pembahasan lebih lanjut pada kitab yang lebih tinggi. Kemudian wa khaifan halun min fa'il kharajah. Dari fa'il kharajah al-mustatir fihi, yang mustatir. Bayanan hay'atahu waqta khurujihi. Nah, mana hal itu menjelaskan keadaan fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ada pada kharajah, itu dia menjelaskan apa? Khaifan itu hal yang menjelaskan sifat fa'ilnya ketika terjadi apa? Perbuatan keluar. Ya, ketika dia keluar, ya, fa kharaja minha khaifan. Maka khaifan itu menjelaskan sifatnya, sifat dia keluar tuh dalam keadaan apa takut. Baik, kemudian au mubayyinatan li hayatil maf'ul nassan. Itu tadi ya, dia menjelaskan fa'il yang pertama nassan secara tegas. Yang kedua ada kalanya dia menjelaskan sifat dari maf'ul nassan. Ya. Nahu raqibtu al-farasa musraja. Saya mengendarai kuda musraja. Yang mana kuda itu dalam keadaan berpelana, musraja. Ya.
Ini jelas toh yang musroja berarti al-farosnya. Ya. Wa qauli rahmanir rahim, dan firman Allah Ta'ala, wa arsalnaka lin-nasi rasula, dan kami utus engkau kepada manusia ya rasulah, sebagai seorang rasul. Ya. Famusroja halun minal faros, itu hal dari faros, bayanan hayatahu waqta rukubi alaihi, yang mana halnya itu menjelaskan sifat dari faros ya ketika terjadinya ar-rukub alaihi, ketika terjadinya ar-rukub alaihi, yaitu ketika dia ditunggangi ya, dikendarai. Nah, kemudian rasulan halun minal kaf, rasul itu hal dari kaf, yaitu dhamir kaf pada arsalnaka ya. Bayanan hayatahu waqta irsalihi, itu menjelaskan sifatnya ketika dia diutus dia sebagai seorang rasul. Baik, kemudian yang berikutnya yang ketiga, au mubayyinatan li hayatil fa'il wal maf'ul nassah, dia menjelaskan sifat dari fi'il dan maf'ul secara tegas. Laqitu Abdullah raqibaini, ya jelas saya raqibaini ya, ini menunjukkan musanna, artinya hal di sini dia menjelaskan sifat fa'il dan sifat maf'ul, karena dalam kalimat ada fa'il, ada maf'ul bih ya. Nah, faraqibaini halun minal fa'ili, raqibaini adalah hal dari fa'il, wa huwa ta, yaitu ta fi laqitu, wa minal maf'ul, dan dia juga menjelaskan ke atau dia adalah juga hal dari maf'ul, wa huwa Abdullah. Wal ma'na laqitu Abdullah hala kaunihi raqiban wa kaunihi raqiban. Nah, maknanya saya menjumpai Abdullah dalam keadaan saya berkendaraan dan dia juga berkendaraan. Baik. Jadi yang pertama tadi menjelaskan fa'il, sifat fa'il. Yang kedua menjelaskan sifat maf'ul. Yang ketiga menjelaskan kedua-duanya, sifat fa'il dan maf'ul. Nah, kemudian yang berikutnya imma mubayyinatan li hayatihima ihtimalan, atau kemudian hal itu menjelaskan sifat keduanya, sifat fa'il dan juga maf'ul ihtimalan, secara ihtimal. Maksud secara ihtimal ya, dia ada kemungkinan, tidak tegas. Kalau yang tiga tadi itu jelas toh, tegas toh, tidak mengandung kemungkinan kan. Ja'a Zaidun raqiban, tidak mengandung kemungkinan, pasti itu hal dari fa'il. Begitu juga dengan contoh raqibtu al-farasa musrajan, maka ini tegas bahwasanya musraja hal dia menjelaskan sifat dari al-faras. Nah, kemudian contoh laqitu Abdullah raqiba ini ya jelas, dia di sini tegas menjelaskan sifat dari fa'il dan juga maf'ulnya. Nah, adapun yang berikutnya menjelaskan ya sifat keduanya, fa'il dan juga maf'ul ihtimalan, secara ihtimal. Itu memberikan kemungkinan. Ya, kemungkinan halnya itu menjelaskan sifat fa'il, ada juga kemungkinannya yang dimaksud dengan hal di situ untuk menjelaskan keadaan atau sifat maf'ul. Contohnya laqitu Abdullah raqiban. Nah, perhatikan. Laqitu Abdullah raqiban. Saya berjumpa dengan Abdullah raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Ya, mengendarai kendaraan. Faraqiban halun imma minal fa'ili wa imma minal maf'ul. Maka raqiban di situ adalah hal, bisa jadi dari fa'il, bisa jadi dari maf'ul lah. Nasson, tidak secara tegas, tetapi ihtimalan, mengandung ihtimal tuh, saya berjumpa, kan masuk. Ya toh, raqiban di situ menjelaskan fa'il. Bisa juga di situ yang berkendaraan itu Abdullah. Ya. Baik. Nah, kemudian au mubayyinatan li hayatil majrur, atau bisa juga hal itu menjelaskan sifat dari
isim yang di majrur. Ya, nahwu contohnya marartu bihindin raqibatan. Marartu bihindin raqibatan. Nah, jadi ingat ini bisa juga itu isim yang majrur dijelaskan oleh hal. Saya melewati Hindun, yang mana Hindunya itu dalam keadaan apa? Berkendaraan. Ya. Kemudian wa qoulihi ta'ala anittabi millata Ibrahim hanifah. Ya kan? Anittabi, ikutilah millah Ibrahim hanifah. Yang lurus. Nah, perhatikan di situ faraqibatan halun min hindin al majrurati bil harfi. Jadi raqibah di situ hal dari hindun yang dijar dengan huruf. Nah, hanifah di situ adalah halun min Ibrahim. Hanifah, hal dari Ibrahim, ya, hal dari Ibrahim. Yang mana al-majruri, yang Ibrahim itu majrur bi idafati, dengan idafah millah ilaihi, dengan mengidafahkan millah kepadanya, ya kan? Anittabi millata Ibrahim hanifah. Jadi hanifah itu hal dari Ibrahim. Dia menjelaskan sifat dari Ibrahim, bahwasanya sifat Ibrahim itu hanif, ya, hanif. Jadi kalau paham tuh anittabi millata Ibrahim hanifah. Nah, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ibrahim yang hanif. Apa makna hanif? Apa? Ingat enggak? Apa makna hanif? Al-muqbil, menghadap. Al-muqbil Allah, kepada Allah. Al-mu'rid amma siwa, ya, berpaling dari selain Allah. Baik. Adapun untuk syarat-syarat hal, insyaallah pertemuan berikutnya, takutnya tidak selesai kalau dibaca. Kita lanjutkan saja pada pertemuan berikutnya. Nah, alhamdulillah, naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.